Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Abdullah dengan nomor 210173. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apa itu social engineering. Nah, adapun untuk materi yang akan kita bahas saat ini itu ada beberapa materi. Yang pertama di sini kita akan membahas definisi dari social engineering, lalu kedua ada sejarah, tujuan, yang keempat ada metode ataupun jenis jenisnya, yang kelima ada teknik uniknya, dan yang keenam cara mencegah. Dan terakhir nanti akan ditutup dengan kesimpulan. Untuk materi pertama di sini, apa sih definisi dari social engineering? Nah, social engineering ini merupakan suatu metode penipuan ataupun manipulasi yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang untuk memanfaatkan kelemahan ataupun kerentanan dari manusia dengan tujuan untuk memperoleh informasi rahasia atau mengakses sistem yang diinginkan. Nah, metode ini biasanya memang melibatkan keahlian sosial ataupun psikologis untuk mengelabui korban agar memberikan informasi sensitif atau melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, social engineering sendiri dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti email palsu, telepon, pesan instan, ataupun media sosial. Nah, tujuan utamanya di sini dia untuk mencuri informasi rahasia ataupun mengakses sistem yang memang belum mengakses. Nah, untuk yang kedua di sini ada sejarah dari social engineering. Untuk sejarah singkatnya, social engineering pertama kali diperkenalkan pada tahun 1922 oleh seorang ahli psikologi bernama Dr. Walter Lippmann. Dia menggambarkan social engineering sebagai suatu proses manipulasi persepsi dan keyakinan masyarakat dalam media massa. Dan untuk perkembangannya pada tahun 1990, social engineering mulai digunakan dalam bidang teknologi informasi. Pada tahun 1990-an ini muncul serangan cyber yang lebih kompleks. Nah, teknik ini menjadi semakin umum dalam pengaturan keamanan informasi dan sering digunakan dalam serangan cyber. Untuk yang ketiga, apa sih tujuan dari social engineering? Nah, tujuan utama dia sendiri ini seperti yang sudah dikatakan tadi, dia ingin korban memanipulasi korban untuk membocorkan data ataupun informasi rahasia dia agar ataupun uh, untuk mengakses sistem yang diinginkan. Teknik ini biasanya memang digunakan untuk penipuan atau kejahatan cyber, termasuk pencurian identitas, pencurian data, dan pengambilan akun. Nah, untuk yang keempat, metode-metode dari social engineering. Di sini untuk metodenya ada beberapa metode. Yang pertama ada phishing, ada spear phishing, baiting, pretexting, lalu scareware. Nah, untuk phishing sendiri di sini dia bisa dikatakan sebagai penipuan melalui situs web atau email palsu. Di sini penjelasan dari teknik phishing merupakan suatu teknik social engineering yang paling umum digunakan. Dia sangat umum digunakan oleh para penjahat cyber agar membuat situs web untuk menggunakan situs web ataupun email palsu yang meniru situs web atau email resmi dari sebuah organisasi seperti bank ataupun situs e-commerce. Nah, mereka akan meminta korban untuk memberikan informasi sensitif tentang dia sendiri seperti nomor rekening, kata sandi, dan juga nomor kartu kredit. Dan yang kedua di sini ada spear phishing. Nah, ini merupakan jenis phishing yang lebih canggih yang penargetannya ini lebih khusus. Para penjahat cyber akan mencari informasi pribadi tentang korban mereka seperti nama, alamat email, dan juga pekerjaan. Nah, kemudian mengirim email palsu yang menargetkan korban dengan informasi yang spesifik dan lebih meyakinkan. Lalu ada phishing ataupun bisa dikatakan sebagai voice phishing menggunakan telepon. Di sini voice phishing merupakan sebuah teknik social engineering yang melibatkan penggunaan telepon untuk menipu korban. Para penjahat cyber akan menggunakan teknologi Call ID Spoofing untuk membuat
nomor telepon mereka terlihat seperti nomor telepon resmi dari sebuah organisasi seperti bank atau layanan pemerintah. Nah, mereka akan meminta korban untuk memberikan informasi sensitif melalui telepon seperti nomor rekening yang seperti dibahas tadi juga untuk mendapatkan informasi pribadi agar bisa mengakses hal yang ingin diakses. Lalu ada baiting. Nah, baiting ini seperti memberikan imbalan palsu pada korban untuk memotivasi mereka supaya memberikan informasi sensitif atau melakukan tindakan tertentu. Nah, contohnya penjahat cyber dapat meninggalkan USB flash disk yang tampaknya tidak ada pemiliknya di tempat umum. Nah, jika korban menemukannya dan memasukkan flash disk ke dalam komputer, maka komputer akan terinfeksi dengan malware yang dapat digunakan oleh para penjahat cyber. Yang kelima di sini ada pretexting. Nah, ini merupakan teknik social engineering yang melibatkan penciptaan alasan palsu untuk mengirim informasi sensitif. Di sini uh, pretexting melibatkan penciptaan alasan palsu. Contohnya, penjahat cyber dapat menyamar sebagai karyawan perusahaan yang dikenal oleh korban dan meminta informasi sensitif sebagai bagian dari proses verifikasi keamanan. Lalu di sini ada scareware. Scareware di sini merupakan teknik social engineering yang melibatkan penggunaan pesan palsu yang menakut-nakuti korban agar melihat produk atau layanan yang tidak berguna ataupun tidak diperlukan. Contohnya, penjahat cyber dapat membuat pop-up browser palsu yang mengklaim bahwa komputer korban terinfeksi virus yang sangat berbahaya. Lalu menyarankan untuk membeli antivirus yang ditawarkan oleh si pelaku agar eh, yang sebenarnya memang komputer si korban tidak membutuhkan. Nah, untuk selanjutnya ada teknik-teknik dari social engineering. Untuk teknik-tekniknya di sini ada 6. Pertama tentang teknik otoritas, yang kedua ada teknik keterikatan, yang ketiga ada teknik kepercayaan, keempat ada teknik kesempatan, kelima penakutan, dan keenam keberpihakan. Nah, untuk teknik yang pertama di sini otoritas. Nah, teknik otoritas di sini dia menggunakan orang yang memiliki wewenang. Bisa dibilang seseorang atau institusi yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mempengaruhi korbannya. Contoh, seorang penipu yang mengaku sebagai polisi atau petugas pajak untuk meminta informasi pribadi atau melakukan transfer uang. Yang kedua ada teknik keterikatan. Nah, teknik ini melibatkan pemahaman korbannya tentang keterikatan atau hubungan emosional dengan pelaku sosial engineering ini. Pada si pelaku, contohnya jika seorang penipu yang mengaku sebagai teman lama atau anggota keluarga ya, dan meminta bantuan keuangan karena sedang dalam kesulitan. Dan yang ketiga ada teknik kepercayaan. Si pelaku melakukan sabotase ataupun menipu korban, terus menciptakan kesan pada korbannya bahwa pelaku ini dapat dipercaya. Dan yang keempat ada teknik kesempatan. Nah, teknik ini memanfaatkan situasi atau keadaan tertentu untuk melakukan serangan sosial engineering ini. Contohnya seorang penipu yang mengaku sebagai petugas keamanan lalu meminta akses ke gedung atau jaringan perusahaan dengan alasan melakukan perbaikan sistem. Yang kelima di sini ada penakutan. Penakutan merupakan teknik menggunakan ancaman atau intimidasi untuk memaksa korban melakukan sesuatu. Contohnya seorang penipu yang mengaku dari perusahaan asuransi dan mengancam akan menolak klien korban jika tidak memberikan informasi pribadi. Lalu yang keenam, tentang keberpihakan. Di sini si penipu menciptakan kesan pada korbannya bahwa pelaku ini adalah pihak yang memiliki kepentingan yang sama atau sejalan dengan korbannya. Seperti seorang penipu yang mengaku dari LSM dan meminta sumbangan untuk membantu proyek lingkungan yang dianggap penting. Mengenali teknik-teknik social engineering ini memang dapat membantu seorang untuk lebih waspada dan menghindari jebakan dari para pelaku social engineering. Pada akhirnya, edukasi
Dan peningkatan kesadaran tentang social engineering adalah cara terbaik untuk melindungi diri dari ancaman ini. Terus, bagaimana cara mengatasi social engineering atau mencegah supaya tidak terjadi atau tidak terkena akan hal-hal seperti yang telah dijelaskan tadi? Di sini, cara menghindari social engineering adalah hal yang penting memang untuk dilakukan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti edukasi dan pelatihan, yang dimana pelatihan keamanan informasi dan social engineering memang dapat diberikan uh, supaya dapat membantu dalam mengidentifikasi trik dan teknik yang digunakan oleh penjahat untuk memperdaya korbannya sehingga kita lebih paham ke depannya tentang cara-cara dari si pelaku dan kita akan mengenal bahwa oh ini uh, bukan informasi asli melainkan phishing atau sebagainya. Dan yang ketiga meningkatkan kesadaran untuk di sini memang perlu sadar akan risiko social engineering. Salah satunya cara untuk meningkatkan kesadaran di sini ada tekan risiko social engineering ini adalah dengan selalu mewaspadai terhadap permintaan informasi sensitif atau penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Lalu untuk penggunaan teknologi keamanan, penggunaan teknologi keamanan seperti firewall, antivirus, dan perangkat lunak keamanan lainnya dapat membantu mengurangi risiko serangan social engineering. Selain itu, aplikasi keamanan perangkat lunak dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah serangan phishing atau malware, serta membantu mengamankan informasi sensitif yang dapat diakses dari akses tidak sah. Nah, dalam upaya melindungi diri dari serangan social engineering memang sangat penting untuk memperhatikan dan memahami cara kerjanya. Dengan cara ini, seorang dapat lebih waspada dan dapat menghindari serangan social engineering yang bisa merugikan secara finansial maupun dapat membahayakan privasi dan juga keamanan informasi pribadi. Nah, untuk kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa dari materi yang telah kita bahas tadi, bahwa social engineering ini memang teknik manipulasi psikologis untuk memperoleh informasi sensitif atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Metode social engineering ini memang sering digunakan antara lain seperti phishing, seperti yang dikatakan tadi, seperti phishing, dating, texting, dan juga scareware. Sementara itu, teknik-teknik social engineering yang dikatakan tadi juga seperti otoritas, keterikatan, kepercayaan, kesempatan, penakutan, dan juga keberpihakan. Nah, untuk mencegahnya terjadi social engineering, perlu edukasi dan pelatihan peningkatan kesadaran atau risiko social engineering, serta menggunakan teknologi keamanan. Oleh karena itu, setiap individu dan organisasi perlu meningkatkan waspadanya dan melakukan tindakan yang tepat untuk menghindari social engineering. Nah, mungkin dalam era digital yang semakin maju ini, ke depannya social engineering menjadi ancaman keamanan yang serius. Oleh karena itu, bagi kita setiap individu dan setiap organisasi yang harus terus mempelajari dan memperbarui pengetahuan tentang social engineering supaya bisa mengurangi risiko terhadap serangan-serangan yang akan terjadi dan mengamankan informasi maupun data-data pribadi kita agar tidak bocor ke luar ataupun ke pihak yang tidak berwenang. Nah, untuk presentasi kali ini mungkin hanya sampai sini saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.